Saya ucapkan satu kali semoga oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun salam satu kali ibu-ibu selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dikuatkan imannya, dikuatkan jasmani dan rohaninya, dijauhkan dari sifat malas, dijauhkan dari sifat bosan, mempunyai sifat kasih sayang, mempunyai sifat lemah lembut, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang yang kaya dunia akhirat, dan semoga anak-anaknya juga kehidupannya sampai 7 turunan jadikan orang yang berkah dunia akhirat, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita majlis kita yang terkumpul saat ini insya Allah akan dikumpulkan lagi bersama Nabi Muhammad SAW dan selalu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, karena niat kita niat untuk menyenangkan baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kumpulan kita kumpulnya karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya ibu-ibu ya. Jangan lupa kita saling kirim Fatihah, yang mana kita saat ini sedang berjuang di atas profil kita masing-masing insyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar dari Ibu Sumarna, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cucu cicitnya anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, barakah dunia akhirat, semoga dijauhi dari orang-orang jahat, dan semoga berkahnya kita berkumpul, berkahnya juga kita dapat undangan. Insya Allah kita diundang oleh Rasulullah SAW. Gimana lagunya itu? Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah, undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang saya hormati bunda-bunda yang ada di luar maupun di dalam maupun di dapur, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya tidak bisa sebut satu persatu, insya Allah bunda-bunda ini adalah bunda-bunda yang solehah, yang mana insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya suami, dan masuk surga bersama suami, dan masuk surga bersama orang yang dicintai, dan masuk surga insya Allah apapun hajatnya, siapapun itu yang diniatkan oleh ibu-ibu, insya Allah satu surga. Dan yang saya hormati santriwan santriwati, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap semangat dalam belajar ya. Semoga menjadi penerus ulama yang beramal soleh, mengamalkan ilmunya. Karena banyak juga yang mondok nih, banyak yang mondok di luar Jawa juga, banyak juga yang sampai ke nyebrang lautan. Tetapi setelah nyampe
ke rumahnya masing-masing, ilmunya masih biasa-biasa saja, mungkin tawadhu. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah kita di Majlis Hidayatul Muhsinat. Apa itu artinya Majlis Hidayatul Muhsinat, ibu-ibu? Majlis Hidayatul Muhsinat adalah hidayah bagi orang baik. Jadi ibu ini muhsinat, jamak dari perempuan, perkumpulan perempuan. Insya Allah ibu yang hadir, yang ikut Majlis Hidayatul Muhsinin adalah orang yang mendapatkan hidayah dan tergolong orang yang baik. Amin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita diperkumpulkan yang insya Allah tempat yang penuh berkah ini, yang mana rumah apapun tempatnya, yang mana di situ quri'a maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah dunia akhirat insya Allah. Dan kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tergolong apakah kita ini tergolong orang baik, Bu? Apakah kita ini tergolong orang baik, Bu? Insya Allah kita tetap berusaha menjadi orang baik. Walaupun kadang suatu hari sholatnya ketinggalan, jangan lupa dikoto. Ya udah tahu ya ibu ya. Karena amal kita sebesar apapun amal kita, tetapi kalau kita tidak sholat maka akan disiksa. Makanya caranya bagaimana? Dikoto. Ada nih Bu cerita nih. Sekarang ini kan bulan apa nih? Bulan Rebe. Berarti bulan Rebe itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang penuh sholawat. Jadi ibu-ibu memperbanyak sholawat. Setelah bulan Rebe, habis itu bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi bulan puasa di sini itu kita panen pahala. Dan alhamdulillah nih Bu, kita saat ini bisa berkumpul, bisa belajar. Karena yang mana kita dilahirkan dari buayan ibu sampai ke liang lahat untuk belajar. Paham Ibu? Insya Allah. Mungkin ada yang tidak hadir ya Bu ya? Banyak, Masya Allah. Semoga berkah yang kita baca, yang kita niatkan, yang kita doakan, semoga dikuatkan imannya, dikuatkan tekadnya, dan bisa berkumpul lagi. Amin ya Rabbal. Nah, ini Bu, ada fadilah-fadilah di kitab Taqriratus Syadidah, yang mana di sini dijelaskan bahwa bab siwak. Ini menerangkan tentang bab siwak. Di sini fadl siwak, adapun keutamaan siwak dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi rakaatani bisiwak khair min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Jadi 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kita kalau mau sholat bersiwak. Kalau tak punya siwak gimana? Pakai kain. Kira-kira mudah enggak Ibu? Mudah. Jadi kalau dilipat gandakan berapa kali lipat? 70 kali. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi di sini waqala aidan fadlu salati bisiwak ala salati bighairi siwak sab'ina di'fan. Jadi keutamaan salat dengan siwak itu atas salat
dengan tanpa siwak itu 70 kali lipat. Dan keutamaan faedah-faedahnya siwak itu apa aja Ibu? Jadi yazidu fil fasoha. Apa yazidu fil fasoha itu? Yazidu fil fasoha maksudnya apa? Agar dilancarkan kalau kita bicara, agar tidak loklah gitu kan, agar agar fasih, agar jelas, seperti itu, dan bisa menguatkan akal. Yazidu fil fasoha wal aqli wal hifdi, dan bisa menguatkan hafalan. Bu, kalau hafalannya lemah jadi pakai. Iya, kalau akalnya lemah pakai aduh udah kelupain pakai siwak. Ayo Bu, coba pakai siwak semuanya. 1, 2, 3. Pakai siwak aja Bu. Pakai siwak. Alhamdulillah. Ayo coba, karena amal itu harus diamalkan. Oke, wa yahuddulil basar. Itu bisa menguatkan pandangan. Ayo siapa ibu-ibu yang udah mulai rabun? Pakai siwak. Wa yusahilun naza. Itu digampangkan orang yang naza. Kalau ada orang yang sakit sakratul maut, pakaikan agar dimudahkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Betul Ibu? Wa yurhibul adu wa yud'iful ajar. Wa yurhibul adu. Kalau kita pakai siwak, kita punya musuh di depan kita, pakai aja siwak, insya Allah tak jadi yang mau demo, insya Allah. Kalau kita yakin Bu? Mau berdua dengan cara ada gimana Bu? Siwakin gini, pada kemana semua? Kita harus takut. Wa yudha'iful ajr, dan melipat gandakan pahala. Wa yubti'us syaib, melambatkan penuaan. Ibu mau cantik terus ndak? Pakai enak ya belajar sama Bu Yamin. Kok latihan terus mana sih pakai terus nih. Jangan bibirnya Bu merah nanti. Antum tahu orang Minah ndak? Orang Minah itu awet muda karena disiwakin terus. Selain itu, yutayyibu ra'atal fam, maksudnya itu apa? Membaguskan bau mulut. Terus wa yuzilul qala wa sufrul asnan, dan giginya itu putih, terus gusinya kuat. Terus diridhoi oleh Allah. Jadi Allah ridha sama ibu-ibu ini yang suka besi. Siap Bu, mau sholat pakai, mau ngaji pakai, mau jualan pakai, agar laris kan di sini kan dijelaskan wa yazidu fil fasoha. Maksudnya apa akan ditambahkan dalam kelancaran mulut. Mulutnya maksudnya apa? Kita jualan tak pakai mulut tapi pakai tangan. Pakai tangan kan jualan kan. Tapi kalau disiwakin duluan sebelum ngomong ayo beli, belum beli orang lihat ibu tuh jeratin. Walaupun enggak pakai glowing, enggak pakai bedak gimana, tapi pakai siwak terlihat cantik. Kalau orang biasa kita bilang cantik. Kalau artis cantik. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Wa yurisul ghina wal yusur, dan yang memakai siwak diwariskan jadi orang kaya. Wal yusur, dan dimudahkan, diwariskan dalam kemudahan. Jadi betul ndak? Jadi kalau mau buka toko, mau juga pakai
Wa yudhibus suda maksudnya apa nih? Menghilangkan kepusingan. Nah, ibu kalau sering pusing, tak tahu dah ya pusing tak punya duit ke pusing gimana kan pakai siwak. Nah, wa yutahhirul wa yufassirul ma'adata wa yuqawiha wa yutahhirul qalb wa 'adamuha wa yudhkiru syahada indal maut. Masyaallah. Dan diantaranya juga apa membersihkan hati. Jadi lisan kita udah bagus, apalagi hati kita. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Apa aja tadi yang dibaca ya? Enggak, saya mau nanya Anda. Saya nanya sama ibu-ibu, bukan nanya sama yang santri. Kira-kira apa aja tadi ya? Apa aja yo? Jadi orang kaya, macam-macam lah, masya Allah. Jadi mau apa-apa pakai siwak. Kalau amalnya diamalkan, maka Allah akan memberikan surga. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة يأتي ب4 نفر عند باب الجنة بغير رؤية الحساب. Kayaknya ini hadis lah, bukan Al-Quran. Asik. Jadi jika hari kiamat ada hari kiamat nanti datang 4 orang yang mana di sisi pintu surga dan dia itu tidak melihat hisab. Ingin tahu enggak, Bu? Nanti di hari kiamat orang itu 4 orang ini tak melihat hisab udah. 1. Al-alim alladhi amila bi ilmi, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Seperti tadi pakai siwak, kemarin apa lagi tuh? Tak pakai tak pakai buku ya, buat buku ndak? Bawa, alhamdulillah dicatat. Terus nomor 2, al-hajju alladhi hajja bi ghairi amalil fasad. Yang nomor 2, haji yang mana hajinya itu dalam pengamalannya itu tidak rusak. Jadi haji mabrur. Terus nomor 3, asy-syahid alladzi qatala fil ma'rakah. Nomor 3 yaitu orang mati syahid yang meninggal dalam peperangan. Nomor 4, as-sahiyyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in. Nomor 4 adalah orang yang dermawan. Bahasa Maduranya orang lembek. Orang lembek. Jadi orang dermawan ini yang mana dia itu mencari harta yang halal dan menginfakkannya di jalan Allah tanpa ria. Ria itu apa? Tanpa ingin dilihat orang. Nah, di situ. Maka 4 poin ini yang mana orang itu akan masuk surga tanpa 1. Apa tadi, Bu? Yang mengamalkan ya, ibu-ibu orang berilmu tidak? Iya, ibu-ibu adalah orang yang berilmu. Jadi kalau ingin tidak lupa belajarnya, maka diamalkan. Jadi kita masuk surga Majlis Hidayatul Muhsinat, nanti masuk surga tanpa hisab. Amin. Nanti terbang langsung pakai sayap. Terus nomor 2 tadi apa? Masya Allah. Nomor 3, mati syahid. Iya betul, mati syahid. Nomor 4,
Orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini banyak. Ibu-ibu ini semuanya dermawan sekali. Karena setiap kami ada di rumah ibu-ibu, kalau diundang itu pasti ada minuman inilah, minuman itulah, buah inilah, buah ini. Masih diberi uang bensin lagi. Masya Allah, orang-orang dermawan. Amin. Apalagi kalau saya mau beli es tebu, kan beli es tebu atau tak usah leras, dekat nareng sepo. Masya Allah, anak soleh, orang soleh. Masya Allah. Kalau misalnya namanya soleha, ya soleha kata Kamal. Masya Allah, ya Rasulullah. Kira-kira ingat ya Bu. Nah, kita nih berapa kali lagi Bu?